Selamat selamat siang, perkenalkan nama saya Mary Christine. Saya dari AKP 7B ingin mempresentasikan hasil Power BI saya. Di sini saya mengambilnya tentang Superstore Sales Dashboard, di mana dashboard ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai performa penjualan Superstore, di mana dia mencakup tentang total penjualan atau sales, jumlah barang yang terjual atau quantity, profit, waktu pengiriman, ship days, dan analisis berdasarkan metode pembayaran, wilayah, kategori, segmentasi, pelanggan, serta tren penjualan. Nah, di dashboard ini memantau performa penjualan secara cepat dan retail, di mana terdiri dari sales, di mana salesnya itu totalnya ada 1,57 miliar, di, di mana pendapatan kotornya itu dia ada 22.000 dan jumlah unit produk yang terjualnya itu dia profitnya ada 175.000. Nah, di sini total keuntungan setelah dikurangi biaya barangnya atau sick days-nya itu ada 4. Di sini rata-rata waktu pengiriman barang ke pelanggan. Pengirimannya itu dia 4 hari. Yang kedua itu ada sales by payment mode atau di situ ada donut chart di mana menampilkan presentasi penjualan berdasarkan metode pembayaran. Nah, di sini yang online itu dia ada 35% dan ada card dia 22% dan COD dia cash on delivery itu dia ada 43%. Metode yang paling dominan yaitu COD cash on delivery di mana mengindikasikan banyak pelanggan yang lebih percaya pembayaran saat barang yang diterima. Yang ketiga ada sales by region atau donut chart, di mana menampilkan kontribusi penjualan berdasarkan wilayah. Yang pertama itu West-nya 33%, East-nya 29%, Centralnya 22%, dan South-nya 16%. West adalah wilayah yang paling kuat dalam penjualan. Yang keempat ada sales by segment atau donut chart, di mana menampilkan penjualan berdasarkan jenis pelanggan. Yang pertama, consumer itu 48%, corporate 33%, dan home office sebesar 19%. Pelanggan individu atau consumer mendominasi hampir separuh total penjualan. Yang kelima ada monthly sales di mana membandingkan penjualan per bulan antara 2 tahun, yaitu 2019 dan 2020. Di mana yang terlihat di sini dia 2020 dia mengalami peningkatan pada beberapa bulan dibanding 2019. Ada pula ada pola musiman, di mana kenaikan menjelang akhir tahun, khususnya September sampai Desember. Monthly profit Y atau line chartnya mirip grafik namun menampilkan profit atau keuntungan. Yang pertama itu profit sangat fluktuatif. Yang kedua beberapa bulan profit bulan 2000 tahun 2020 melebihi 2019. Yang ketiga indikasi adanya diskon atau biaya operasional tinggi di bulan tertentu. Yang ketujuh itu dia ada sales by ship mode atau bar chart di mana menampilkan penjualan berdasarkan jenis pengiriman. Yang pertama ada standard class, dia 0,33 miliar, second class 0,11 miliar, first class 0,08 miliar, same day 0,03 miliar. Pelanggan paling sering membeli standar glass kemungkinan karena biaya pengirimannya lebih murah. Kedelapan ada sales by kategori atau bar chart, di mana mengelompokkan penjualan berdasarkan kategori produk. Yang pertama ada office supplies, di mana dia sebesar 0,64 miliar, eh, teknologi 0,47 miliar, furniture sebesar 0,45 miliar. Yang ke-9 itu ada sales by subkategori, di mana data penjualan lebih spesifik di level subkategori. Yang pertama itu Pons sebesar 0,20 miliar, Charles 0,18 miliar, Binders 0,17 miliar, dan Store
sebesar 0,15 miliar. Produk Pons menghasilkan penjualan tertinggi dibanding subkategori lainnya. Nah, di dashboard yang kedua ini dia ada sub tentang dia sub Superstore Sales Forecast 15 hari forecast. Judul ini menunjukkan bahwa dashboardnya dirancang untuk melihat tren penjualan tahunan, melihat pola musiman atau seasonality, dan melakukan prediksi penjualan jangka pendek atau 15 hari. Di sini pertama grafiknya yaitu sum of sales by year, quarter, month, and day atau line chart with forecast. Di mana di sini fungsinya itu menampilkan data penjualan dari Januari 2019 hingga Januari 2021. Di mana setiap titik mewakili nilai penjualan harian. Garis orange ini dia adalah sales aktual atau penjualan asli historis. Yang garis hijau ini dia adalah sales forecast atau 15 hari ke depan yang otomatis dihitung oleh Power BI menggunakan algoritma exponential smoothing. Terlihat fluktuasi penjualan yang signifikan setiap bulan. Pola musiman atau seasonality-nya terlihat pada akhir tahun atau penjualan cenderung naik. Yang ketiga ada forecast menunjukkan kenaikan penjualan di awal tahun 2021. Yang kedua ini dia ada grafiknya di mana dia menampilkan lebih detail dari sebagian periode data. Yang kedua memudahkan pengguna untuk zoom in, menelusuri fluktuasi harian, melihat perbandingan antara real sales dan forecast, di mana penjualan harian sangat fluktuatif, di mana forecast menunjukkan tren stabil tapi meningkat. Eh, yang ketiga itu ada grafik yang ketiga yaitu sales by state, di mana visual ini menampilkan total penjualan per negara bagian atau states di Amerika, di mana California ini adalah penyumbang penjualan terbesar yaitu 0,34 miliar, terus diikuti oleh New York sebesar 0,19 miliar dan Texas sebesar 0,12 miliar. Di negara bagian seperti Florida dan Ohio memiliki penjualan lebih rendah. Di sini kegunaannya itu membantu memahami area geografis yang paling menguntungkan, bisa digunakan untuk strategis pemasaran per wilayah. Nah, yang ketiga ini dia di sini bisa kita lihat di donut chartnya itu dari yang dia di negara South-nya itu bisa kita lihat di sini dia 100% dan regionnya itu dia ada 53,4 ribu. Dan di sini dia di tahun 2019 itu dia hasilnya itu adalah 280 ribu, 280 ribu. Nah, di dashboard keempat ini dia ada sistem pembeliannya di mana di sistem COD ini dia ini bisa kita lihat pemesanannya itu ada 9.000 lebih, dan yang online itu dia ada sebesar 8.000 dan card itu dia ada sebesar 4.000 sesuai dengan yang dijelaskan yang di awal tadi. Di sini pelanggan lebih banyak memesan dengan sistem COD atau cash on delivery. Dan yang terakhir ini ada eh, tingkat kenaikannya di mana di sini yang banyak memesan seperti furniture itu dia sebesar 451 rupiah. Dan di sini bisa kita lihat yang paling dominan itu dia binders kategorinya. Sekian hasil presentasi saya. Selamat siang. Udah, gimana sih? Gimana sih? Stop here. Eh,